Dan salam sejahtera untuk kita sekalian, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Kita berjumpa lagi dalam Morning Call GPIB untuk mengawali aktivitas kita di hari ini dari Sabtu 23 Mei 2020. Kali ini bersama dengan saya, perkenalkan, saya Pendeta Melissa Paulina Busdai. Sekarang saya bertugas di GPIB Orait Labora, Tanjung Balai Karimun, di Pos Pelayanan dan Kesaksian Efesus, Teluk Setimbul, Musyawarah Pelayanan Kepulauan Riau. Baiklah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah, kami bersyukur atas berkat yang Kau karuniakan bagi kami di hari ini. Nafas hidup, dan kami bangun dengan tubuh yang penuh berkat, sehat dan segar. Ya Tuhan, kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan menolong kami, agar kami memahami firman ini dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sebagai landasan aktivitas kami di hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami sedia mendengar firman-Mu. Melalui Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, mari kita siapkan bacaan firman Tuhan sesuai sabda bina umat dalam Kitab 1 Korintus 14 ayat 26 hingga 33 yang akan saya bacakan untuk kita sekalian. Jadi bagaimana sekarang, saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat, dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat penyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Ibu Bapak, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita semua tahu pentingnya aturan di dalam kehidupan ini. Dimanapun kita menjumpai aturan, baik ketika kita berada di sekolah, di kampus, tempat kita bekerja, bahkan di gereja, dan bahkan di rumah kita sendiri. Kita menemui aturan, kita menjumpai aturan, bahkan kita pun menerapkan aturan. Kenapa aturan itu harus ada? Untuk membuat kehidupan lebih tertib, lebih teratur, dan memastikan semuanya berjalan dengan baik, semua berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari aturan itu, dan semuanya berjalan sesuai dengan alurnya. Begitupun dengan jemaat Korintus. Rasul Paulus menasihatkan jemaat Korintus agar mereka hidup tertib, agar mereka hidup dengan teratur, karena pada saat itu mereka hidup di dalam kekacauan. Mereka hidup di dalam kekacauan karena mereka mempergunakan karunia yang ada pada diri mereka masing-masing, tidak untuk membangun tubuh Kristus, tidak untuk membangun persekutuan mereka, tetapi untuk kepentingan diri mereka sendiri, untuk kesombongan diri mereka sendiri. Oleh karena itu, Rasul Paulus menasihatkan di dalam ayat 26 ini, jadi bagaimana sekarang, saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur,
yang lain pengajaran atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Beragam karunia diberikan Tuhan, tetapi semuanya itu tidak akan berarti dalam kehidupan umat kalau umat tidak mempergunakannya dengan baik, kalau umat tidak mempergunakannya untuk membangun, kalau umat tidak mempergunakannya untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu, dinasihatkan di sini dalam firman Tuhan hari ini, bahwa macam-macam karunia yang Tuhan berikan itu adalah untuk menghasilkan damai sejahtera. Di ayat 33 dikatakan di sini, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Ibu bapak, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, masing-masing dari kita pun memiliki karunia. Dan karunia yang kita miliki atau sebagai pemberian Tuhan itu haruslah kita gunakan sehingga berdampak positif di dalam kehidupan bersama, berdampak positif di dalam kehidupan persekutuan kita. Dalam rangka menuju bulan Pelkes pun kita melihat GPIB memiliki pos-pos pelayanan dan kesaksian yang berada di desa-desa atau tempat-tempat terpencil. Dan meskipun berada di desa-desa atau tempat-tempat terpencil, tetapi di dalamnya juga, di dalam pos Pelkes GPIB itu, terdapat juga beragam karunia yang tentu saja harus dibina, tentu saja harus dikembangkan, dan tentu saja harus dipergunakan untuk kebaikan bersama. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita berbicara masalah persekutuan atau ibadah atau pertemuan jemaat, tentu saja kita tidak dapat hanya berbicara dari satu dimensi ibadah itu sendiri atau hanya persekutuan ritual saja, ibadah ritual, tetapi ibadah aktual juga. Ketika kita dapat mempergunakan karunia yang Tuhan berikan itu untuk membangun ibadah ritual kita, untuk bisa membuat orang lain yang ada di dalam ibadah ritual kita mendapatkan damai sejahtera atau berkat, maka ibadah aktual juga harus kita lakukan. Ibadah aktual yaitu mempergunakan setiap karunia yang ada untuk juga berdampak bagi masyarakat, khususnya di dalam melewati masa-masa sulit ini terkait dengan pandemik atau wabah COVID-19 ini. Kita semua dengan setiap karunia yang ada pada diri kita, mari kita gunakan itu untuk kebaikan bersama, agar setiap orang yang menjumpai kesulitan di dalam hidup juga dapat merasakan berkat Tuhan melalui karunia yang ada pada diri kita itu. Mari Bapak Ibu, kita gunakan karunia yang ada pada diri kita dengan tertib. Mari kita gunakan dengan penuh hikmat yang dari Tuhan, sehingga karunia itu tidak menjadi sumber pemecah belah, tetapi melalui karunia itu ada tujuan Allah yang akan kita lakukan di dalam hidup ini. Tujuan Allah itu apa? Mempersatukan kehidupan kita, membuat kehidupan persekutuan kita tetap ada di dalam keutuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Ibu Bapak, mari kita berdoa atas firman yang telah kami baca dan kami dengarkan pada hari ini. Kami mohon ya Tuhan, biarlah kami dapat mempergunakan setiap karunia yang ada pada diri kami sebaik-baiknya Tuhan, sehingga berdampak positif dan menghasilkan damai sejahtera untuk setiap orang yang kami jumpai atau yang ada di dalam persekutuan dan seluruh aspek kehidupan kami. Kami mohon ya Tuhan, berkat-Mu juga untuk setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati kami yang bergumul dengan masalah kesehatan kami, masalah ekonomi. Tuhan bukakan jalan untuk setiap apa yang kami gumuli.
Kami mohon ya Tuhan, Engkau berkati juga bangsa negara kami dalam menghadapi dan mengatasi wabah COVID-19 ini. Hadirlah ya Tuhan sebagai penolong kami. Sembuhkanlah mereka yang sakit. Sembuhkanlah mereka yang berduka cita ya Tuhan, dan harus kehilangan orang yang mereka kasihi karena wabah ini. Kami mohon juga Engkau membukakan jalan untuk mereka yang bergumul dengan masalah ekonomi, karena mereka di PHK, untuk kesulitan lainnya yang mereka alami sebagai dampak COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong, kami percaya Tuhan berkarya. Tuhan berkati GPIB, Tuhan berkati umat dan para pelayan yang ada di dalamnya, sehingga kami semakin rendah hati di dalam melayani Tuhan dan umat yang Tuhan percayakan bagi kami untuk kami layani. Dan biarlah ya Tuhan, setiap karunia yang ada pada diri kami dapat berdampak untuk setiap orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mengikuti Morning Call GPIB pada hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan pada pagi hari ini menjadi berkat untuk kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan di akhir kata saya akan berpantun. Selat Benggala dekat Maluku, tetap berdoa, sehat selalu. Tuhan membeli 3 serikaya. Tuhan memberkati kita semua. GPIB bergerak, demikian moto yang diambil oleh Satgas GPIB Sinodal. Kami sudah berbuat banyak menanggulangi dampak COVID-19, namun masih banyak juga yang membutuhkan. Karena itu kami menghimbau warga jemaat ataupun simpatisan untuk boleh berpartisipasi dalam penanggulangan dampak COVID-19 ini. Dengan segala sukacita partisipasi saudara-saudara kami sambut. Terima kasih, Tuhan memberkati.